Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini ya. Untuk pertemuan yang sekarang yaitu kita bahas mengenai ruang sampel dari suatu kejadian ya. Nah, ruang sampel itu sendiri itu adalah semua himpunan-himpunan ya dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan itu yang namanya ruang sampel gitu. Jadi kalau misalkan kita kita jalan misalkan ke sekolah kita gitu kan ya, kita masuk ke ada dua gerbang gitu, maka ruang sampelnya yaitu adalah kedua gerbang tersebut gitu. Nah terus anggota-anggotanya misalnya dari gerbang depan, gerbang belakang itu adalah titik sampelnya. Terus contoh lain, ibarat lain misalnya di ruang kelas kalian gitu. Nah, di ruang kelas kalian itu semua yang ada di kelas itu termasuk ruang sampel. Nah, titik sampelnya itu adalah si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Itu mengenai ruang sampel dan titik sampel. Nah, pada ruang sampel ini biasanya ada 3 alat yang biasa digunakan, dalam, soal gitu kan ya. Nah yang pertama itu adalah koin. Nah seperti yang kalian ketahui bahwasanya koin itu ada 2 sisi, gitu kan ya. Ada 2 sisi yaitu ada sisi angka dan sisi gambar, gitu kan ya. Nah kalau misalnya kita, melempar sebuah koin, maka kemungkinan muncul itu adalah yang kalau enggak angka, ya berarti gambar, gitu kan ya. Kalau enggak angka, ya berarti gambar. Maka ruang sampel dari satu koin itu, yaitu adalah angka dan gambar, gitu kan. Berarti semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja muncul, semua gitu kan, himpunan dari semua yang mungkin terjadi. Itu, ruang sampel. Itu kalau misalnya satu koin. Terus kalau misalnya ada 2 koin, misalnya ada 2 koin. Nah, berarti, kalau misalnya ada 2 koin berarti, ada 4 ruang sampel gitu, ada 4 titik sampel gitu. Kalau misalkan, 2 koin. Apa saja untuk, 4 4 titik sampel ini? Yang pertama itu, kalau misalkan 2 koin ya, berarti kemungkinan bisa, angka dengan angka gitu, atau angka dengan gambar, atau, gambar dengan gambar, atau gambar dengan angka gitu. Nah itu jadi, eee untuk 2 koin itu kemungkinannya tuh bisa angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar dengan gambar. Berarti ada 4 titik sampel. Nah, semua yang saya sebutkan tadi itu adalah ruang sampel untuk 2 koin. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan 3 koin? Nah, silahkan kalian temukan sendiri. Ada kalau misalkan 3 koin ada berapa nih? Yang pasti eh, saya kasih clue semuanya itu ada 8 titik sampel gitu kan ya. Kalau misalkan 3 koin. Itu yang pertama, yang koin. Terus yang berikutnya yang biasa kita pakai dalam dalam soal biasanya menggunakan dadu selain koin. Nah, seperti yang kalian ketahui dadu ya, dadu kalian pasti tahu yang namanya dadu yang biasa kita mainkan dalam ular tangga atau ludo gitu kan ya. Nah, dadu itu dia memiliki titik sampel 6 ya. Ruang sampelnya apa saja? Yaitu mata dadu angka satu, bukan angka satu ya, titik satu ya. Mata dadu satu, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, 6 gitu kan ya. Jadi semua ruang sampel pada dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu pada satu buah dadu gitu kan ya. Nah, gimana kalau misalnya ada 2 buah dadu? Nah, kalau misalkan ada 2 buah dadu berarti kemungkinannya misalkan dadu yang pertama satu, dadu yang keduanya satu juga gitu kan ya. Nah, maka ruang sampelnya ya, ruang sampelnya maaf, titik sampelnya dulu. Titik sampelnya berarti satu dengan satu. Itu yang pertama. Terus yang kedua satu dengan 2 atau satu dengan 3, satu dengan 4, satu dengan 5, satu dengan 6. Itu baru 6. Nah, maka itu baru anggap jadwal yang pertamanya satu gitu. Gimana kalau misalnya satu sampai sampai 6 gitu. Maka semuanya titik sampel pada dua buah dadu semuanya itu ada 36 ya. Coba kalian temukan sendiri. Yang pasti semuanya itu ada 36 ya. Silakan petakan ya. Nah, terus itu kalau misalnya dua buah dadu ya. Terus satu lagi yang biasanya dimunculkan dalam soal ya,
dalam pembahasan ruang sampel ataupun peluang, biasanya kita menggunakan kartu bridge atau kartu remi. Nah, kalau misalkan kalian sering main, soliter di komputer, pasti kalian udah kenal lah sedikit dengan kartu remi atau kartu bridge ini. Nah, semua kartu dalam kartu bridge atau kartu remi itu semuanya itu 32, maaf 52 tanpa joker, ya, ada 52. Nah, 52 ini, dari 52 kartu ini itu terbagi menjadi dua warna, yaitu warna merah dan warna warna hitam. Nah, dari warna merah, misalkan warna merah ini terbagi menjadi dua simbol. Ya, simbol apa aja tuh? Simbol hati dan simbol diamond atau simbol bata gitu kan ya. Nah, untuk yang hitam itu terbagi juga menjadi dua sampel, yaitu sampel scope ya dan sampel keriting gitu ya, yang biasanya gambarnya itu gambar keriting kayak gitu ya. Nah, terus dari masing-masing simbol ini itu terbagi menjadi 13 komponen gitu, 13. Yang pertama itu ada as, king, queen, jack, 10, 9 sampai sampai 2 gitu ya. Dari masing-masing simbolnya. Jadi semuanya itu keseluruhan ada 52. Nah, itu mengenai ruang sampel pada kartu remi atau kartu bridge ya. Nah, jadi dari ruang sampel ini yang biasa digunakan di soal atau biasa dimunculkan di soal itu tiga kemungkinan. Yang pertama itu bisa memunculkan koin, bisa memunculkan dadu, dan bisa memunculkan kartu bridge atau kartu remi. Jadi kalian harus tahu dulu, harus siap dengan ketiga kemungkinan tersebut. Nah, itu mengenai ruang sampel. Jadi pada intinya yaitu bahwasanya ruang sampel itu adalah semua himpunan-himpunan yang mungkin saja terjadi itu adalah ruang sampel. Ibaratnya di kelas ya, ibaratnya kelas, ruang sampel itu adalah semua siswa yang ada di kelas kalian. Itu adalah ruang sampel. Dan titik sampelnya itu adalah masing-masing individunya, yaitu si A, si B, si C, dan si D, dan seterusnya. Itu adalah ruang ruang sampel dan titik sampel. Oke, sampai di sini saja dulu untuk pertemuan kita. Kita bahas mengenai ruang sampel ya. Kalau misalkan ada hal yang ditanyakan, silahkan tanyakan nanti kalau misalkan kita ketemu ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.